Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Kita memasuki materi inisiasi ke-6 ya. Dalam sesi ini kita akan mengkaji atau sama-sama belajar tentang formulasi kebijakan atau proses perumusan kebijakan publik, di mana di dalam materi ini Anda bisa melihat pada modul 6 BMP ADPU 4410 yang terdiri dari 3 kegiatan belajar. Yang pertama tentu saja ada model perumusan kebijakan publik, kemudian yang kedua aktor-aktor atau para pelaku di dalam proses perumusan kebijakan publik, dan yang ketiga kegiatan belajar mengenai desain, adopsi, dan juga proses legitimasi atau pengesahan suatu kebijakan publik. Formulasi kebijakan publik sendiri merupakan suatu proses merumuskan opsi alternatif dari pemecahan suatu problematika atau beberapa masalah yang dimiliki oleh konstituen ya, dan ini masuk ke dalam ranah di mana kebijakan akan dibahas, dibicarakan begitu, yang tentunya persoalan tersebut telah masuk dalam agenda kebijakan ya. Dalam proses perumusan kebijakan publik ini tentu saja akan terdapat sejumlah alternatif solusi yang nantinya akan diputuskan atau disahkan atau ditetapkan secara bersama-sama baik oleh otoritas pemerintahan selaku lembaga eksekutif dengan parlemen ya selaku badan legislatif atau yang melegislasikan suatu kebijakan publik. Nah, ini tentu saja proses yang panjang, tidak mudah, dan ya akan ada banyak dinamika di dalam setiap tahapannya ya. Ada setidaknya 4 skenario pembelajaran dalam materi inisiasi ke-6 ini. Yang pertama, rekan-rekan mahasiswa diharapkan untuk mempelajari modul 6 BMP ADPU 4410 secara mandiri. Kemudian rekan-rekan mahasiswa juga dapat memberikan tanggapan pada diskusi kelima. Mohon untuk mencantumkan atau menyertakan rujukan atau reference ya di dalam menanggapi diskusi ataupun mengemukakan pendapat. Karena ini merupakan ada di dalam ranah akademik, maka untuk menghadirkan nilai objektivitas, rekan-rekan mahasiswa sekalian hendaknya mencantumkan atau menyertakan reference ya atau dalil-dalil yang memperkuat argumentasi rekan-rekan mahasiswa ketika berdiskusi. Kemudian rekan-rekan mahasiswa juga diharapkan untuk mengerjakan soal tes formatif ke-6, dan juga ada tugas yang kedua ya, yang belum mengirimkan mohon untuk segera mengirimkan agar saya dapat memberikan catatan begitu. Kemudian ada 3 konsep dasar sebenarnya dalam materi inisiasi ke-6 ini. Yang pertama tentang model perumusan kebijakan publik ya, kemudian aktor-aktor dalam arena perumusan kebijakan publik, dan desain, adopsi, serta legitimasi kebijakan publik. Sebenarnya formulasi kebijakan publik ini merupakan tindak lanjut ya dari problematika yang sudah diagendakan. Jadi isu-isu yang menyeruak di ranah publik sudah menjadi isu yang bukan ada di ranah privat dan sudah menjadi isu publik yang dirasakan dampaknya
oleh sejumlah besar atau sebagian besar masyarakat, sehingga ini nantinya dapat dilanjutkan untuk diformulasikan menjadi suatu kebijakan publik. Nah, secara teoritis sebenarnya formulasi kebijakan merupakan proses kebijakan di mana terdapat serangkaian tindakan yang relevan sehubungan dengan adanya masalah publik tertentu untuk diusulkan menjadi produk hukum ya. Inti dari kegiatan memformulasikan atau merumuskan kebijakan publik adalah memilih di antara beberapa alternatif solusi untuk mengatasi suatu masalah publik. Kita asumsikan bahwa, bukan diasumsikan sih sebenarnya, tapi lebih kita dapat kemukakan bahwa kebijakan publik atau produk hukum itu adalah salah satu mekanisme yang dapat memecahkan persoalan-persoalan sosial ya. Menurut Anderson ya, perumusan kebijakan publik ini mencakup penciptaan, kemudian identifikasi atau serangkaian tindakan untuk menghasilkan alternatif ya yang bertujuan untuk menyelesaikan atau memperbaiki problematika yang dihadapi oleh konstituen atau publik. Kemudian ada beberapa model di dalam perumusan kebijakan publik yang merujuk pada pandangan para ahli ya. Di antaranya ada Thomas Erdai, kemudian Brian Hogwood dan Lewis Gunn, kemudian ada James Anderson sendiri dan ada Michael Howlett dan Ramesh ya. Selanjutnya juga ada James Lester dan Joseph Stewart. Ini merupakan pakar di dalam kebijakan publik yang mengemukakan model perumusan di dalam kebijakan publik. Setidaknya ada 3. Yang pertama ada model rasional ya. Ini model yang didasari pada asumsi bahwa setiap individu atau aktor yang membuat suatu keputusan ini senantiasa akan membuat keputusan berdasarkan pada kalkulasi antara biaya yang dikeluarkan dengan keuntungan atau manfaat yang diperoleh. Jadi model rasional ini menghitung untung ruginya keputusan atau kebijakan yang akan dibuat ya. Jadi para pembuat kebijakan ini tentu akan mengkalkulasi apabila kebijakan publik ini jadi untuk disahkan begitu, maka apa keuntungan bagi publik ya. Kemudian apa dampak yang merugikannya. Tidak berkaitan atau tidak selalu berkaitan dengan unsur-unsur finansial tentu saja. Ini berkaitan dengan kepentingan publik dan keywords-nya adalah tetap ya kepentingan publik atau agenda publik. Kemudian yang kedua ada model incremental ya. Model incremental ini merupakan model yang dinyatakan bahwa para perumus kebijakan ini akan berpedoman pada kebijakan yang sudah ada dengan melakukan sedikit modifikasi terhadap kebijakan tersebut. Misal kita punya kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan produk hukum warisan Belanda, di mana itu diputuskan pada tahun 1946. Kalau tidak salah itu nomornya adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hingga saat ini KUHP yang akhirnya hendak dicetuskan oleh pemerintah negara Republik Indonesia itu mungkin merupakan produk hukum yang baru, tapi pemerintah dan parlemen ini sepertinya hanya memodifikasi saja. Artinya sebenarnya KUHP sendiri ini seperti tidak memiliki marwah yang benar-benar ini adalah produk hukum baru yang benar-benar dibuat, dirumuskan, diimplementasikan benar-benar oleh pemerintah negara Republik Indonesia tanpa ada campur tangan atau terkontaminasi oleh produk hukum sebelumnya.
Ya, artinya dalam model inkremental ini para perumus kebijakan atau aktor-aktor di dalam merumuskan kebijakan ini lebih senang untuk melakukan modifikasi terhadap kebijakan yang sudah ada. Mereka tidak benar-benar menciptakan suatu produk hukum yang baru seperti itu. Kemudian ada model sistem atau systemic model. Ini merupakan model yang didasari pada teori yang terdiri dari input, proses, dan output serta feedback ya. Artinya kebijakan publik ini memiliki input berupa gagasan yang tentu saja hadir dari problematika publik yang sudah diagendakan, kemudian diproses melalui pembahasan ya di parlemen antara eksekutif dan legislatif, kemudian diterbitkan dan selanjutnya akan dilihat feedbacknya seperti apa. Biasanya sih ketika kebijakan publik itu sudah masuk dalam program legislasi nasional ya, dan sudah ada rancangan undang-undangnya atau rancangan perda atau apapun, you name it lah, itu publik biasanya sudah mengetahui draftnya, kemudian mereka akan bisa memberikan feedback seperti itu ya, tentang rancangan produk hukum tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan aktor-aktor atau para pelaku yang ada di balik proses perumusan kebijakan publik. Ini juga biasa disebut sebagai policy actors ya, atau policy subsystems. Ini merupakan pihak yang memiliki andil besar di dalam proses perumusan kebijakan publik. Aktor kebijakan ini dikenal dengan teori segitiga besi atau the Iron Triangle Theories ya. Dalam teori ini ada 3 pihak yang sangat kuat korelasinya dalam merumuskan masalah dari solusi kebijakan. Tetapi tentu saja ada sangat sedikit yang memperhatikan kepentingan masyarakat. Ini by reality ya, tapi secara teori sih idealnya para aktor di dalam perumusan kebijakan publik ini mengesampingkan kepentingan ya, dan lebih mengutamakan kepentingan publik. Ketiga aktor tersebut adalah tentu saja parlemen, kemudian birokrat, dan kelompok kepentingan. Kita bisa sebut sebagai kelompok kepentingan, meskipun lazimnya kelompok kepentingan ini biasanya banyak ditunggangi oleh konglomerasi ya, atau korporasi seperti itu. Nah, pada tahun 80-an the Iron Theories ya, the Iron Triangle Theories atau teori segitiga besi ini memperoleh sejumlah kritik. Nah, menurut Smith dan Larimer ya, proses kebijakan sebenarnya tidaklah didominasi oleh sekelompok aktor yang dipilih, tetapi proses kebijakan itu justru lebih terbuka atau terdapat potensi untuk ada partisipasi lah dari publik, dari banyak pihak ya, yang pada akhirnya antitesa dari the Iron Triangle Theories ini adalah teori subsistem atau subsystem theories ya, yang dicetuskan oleh Smith dan Larimer ya. The Iron Triangle Theory sendiri kalau kita melihat bahwa parlemen, kemudian birokrat, dan kelompok kepentingan ini sama-sama memiliki agendanya masing-masing di dalam merumuskan suatu kebijakan tentunya. Parlemen tentu saja menghitung untung rugi berdasarkan perspektifnya, begitu juga dengan birokrat atau eksekutif, dan tentu saja para konglomerasi atau kelompok kepentingan.
Mmm, Anderson sendiri ini membagi perumus kebijakan menjadi dua ya, yakni perumus kebijakan formal ya, ini ada legislatif, eksekutif, birokrasi, dan para hakim di pengadilan. Kemudian ada perumus kebijakan informal, ini adalah kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara secara individual. Sebenarnya aktor-aktor di dalam kebijakan publik, perumusan kebijakan publik, tentu saja banyak sekali, dan ini diuraikan ya oleh Anderson serta Howlett dan Ramesh ya. Yakni tentu saja legislatif atau parlemen, eksekutif atau birokrat, kemudian badan-badan administratif ya, birokrasi atau birokrat ya. Tadi eksekutif merupakan bisa dikatakan sebagai pimpinan dari birokrat itu sendiri. Kemudian ada badan pengadilan ya. Kemudian ada kelompok kepentingan, partai politik, warga negara secara individual, organisasi riset, dan pers ya atau media massa. Secara hampir mirip dengan pendapat dari Anderson tadi, Howlett dan Ramesh juga. Kingdon, Birkeland, dan Howlett dan Ramesh sendiri ini membagi aktor perumusan kebijakan menjadi dua, ada official actors dan unofficial actors. Yang official ini ada legislatif, eksekutif, yudikatif, dan para birokrat ya. Kemudian aktor unofficialnya adalah kelompok kepentingan, kemudian ada think tanks ya, kemudian ada organisasi peneliti, akademisi, media massa. Saya tidak tahu posisinya untuk akademisi yang berstatus sebagai pegawai pemerintah, karena ada banyak mungkin tekanan atau mungkin dari pemerintah sehingga dia terkadang terkontaminasi ya sebagai aktor dalam perumusan kebijakan publik. Mungkin yang paling ambigu posisinya adalah posisi akademisi yang berstatus sebagai pegawai pemerintah itu. Di satu sisi dia terafiliasi dengan pemerintah, tapi di sisi lain idealnya mereka berlaku secara independen dan tidak bisa mendapatkan intervensi oleh siapapun karena berada di dalam mimbar bebas akademik ya. Selanjutnya berkaitan dengan desain kebijakan. Desain kebijakan ini merupakan proses untuk membuat blueprint atau cetak biru atau semacam perencanaan ya dari suatu kebijakan yang akan dibuat. Nah, desain kebijakan merujuk pada isi dan substansi dari kebijakan publik seperti fasilitas, kemudian instrumen, dan tampilan lain. Ya, ini disebut juga sebagai arsitektur kebijakan. Desain seperti ini diungkapkan oleh Snyder dan Ingram tahun 2003. Kemudian unsur-unsur dalam desain kebijakan publik menurut Snyder dan Ingram sendiri disebutkan bahwa ada tujuan dan masalah yang hendak dipecahkan. Kemudian populasi sasaran kebijakan ini terlihat ya atau dapat dibuktikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian alokasi biaya dan manfaat baik material maupun non material. Kemudian ada fasilitas atau alat atau instrumen atau sarana kebijakan. Kemudian ada regulasi atau aturan-aturan mengenai siapa saja yang harus melakukan apa. Kemudian apa sumber yang bisa digunakan, kepada siapa, apa saja hambatannya, dan faktor yang mendukungnya apa saja. Kemudian yang keenam ada struktur implementasi, ini berkaitan dengan pihak-pihak di dalam implementasi kebijakan, misal undang-undang pendidikan yang mengeksekusi tentu saja orang-orang yang berkecimpung di bidang pendidikan seperti guru, dosen, atau para instruktur atau para pelatih.
Kemudian kalau kita berbicara mengenai kebijakan lalu lintas dan jalan raya, tentu saja eksekutornya itu adalah atau implementornya itu adalah para polisi lalu lintas misalkan, atau apa namanya, kebijakan tentang kesehatan. Tentu saja implementornya adalah dokter, perawat, bidan, dan orang-orang yang berkecimpung di bidang kesehatan seperti itu. Kemudian unsur berikutnya adalah rasionalitas atau logika. Kemudian yang terakhir, unsur yang kedelapan itu adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar. Jadi kebijakan itu tidak hanya harus logis, tapi dia juga harus berisi asumsi-asumsi dasar. Yang mana asumsi-asumsi dasar ini dapat memprediksi atau memproyeksikan seperti apa kebijakan itu nantinya, seperti itu ya. Kemudian menurut Birkeland, menyusun desain kebijakan harus terdiri dari 5 elemen. Yang pertama, harus memiliki tujuan kebijakan ya. Jadi untuk apa kebijakan itu dibuat begitu kan? Kemudian ada model kausal atau model kausal atau sebab akibat, bahwa penyebab adanya kebijakan tertentu tentu saja memiliki dampak apa seperti itu. Kemudian alat atau instrumen kebijakan ini berkaitan dengan lebih kepada implementornya ya. Misalkan kalau bicara mengenai negara, maka ini berkaitan dengan alat-alat negara. Ada di negara kita mungkin ada Tentara Nasional Indonesia, kemudian ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil. Kemudian yang keempat, ada sasaran kebijakan. Target dari suatu kebijakan itu harus jelas, di mana tidak boleh hanya menyasar sebagian kecil dari publik atau sebagian saja dari konstituen ya. Itu tentu saja kebijakan itu harus holistik dan komprehensif, menyasar target konstituen yang lebih besar demi kepentingan yang juga lebih besar dapat terakomodir ya. Kemudian yang kelima adalah mekanisme melaksanakan kebijakan. Jadi tata cara mengeksekusi kebijakannya. Kemudian kita bicara tentang adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan ini dapat dimaknai sebagai suatu proses penerimaan dari suatu kebijakan. Apabila banyak yang menerima atau memberikan dukungan, maka kebijakan tersebut dapat dilegitimasi atau sah karena telah banyak pihak yang menghendaki untuk mengadopsi kebijakan tersebut. Artinya ada kesepakatan ya dari para aktor kebijakan atau perumus kebijakan tadi yang srek begitu, yang merasa oke, kita setuju dengan draft dari suatu kebijakan itu yang telah diformulasikan tentunya, dan tinggal dilegitimasi saja. Itu merupakan satu konsep yang disebut dengan adopsi kebijakan. Tentu saja setiap kebijakan yang dilegitimasi ini telah mendapatkan adopsi atau penerimaan dari para aktor perumusan kebijakan. Legitimasi sendiri merupakan pemberian kekuatan hukum pada suatu keputusan kebijakan dan implementasinya. Artinya kebijakan sudah disahkan, pihak yang mengesahkannya juga jelas menandatanganinya. Apabila itu kebijakan undang-undang, maka biasanya presiden. Kemudian apabila kebijakan itu peraturan daerah provinsi, maka harus gubernur. Untuk peraturan kabupaten atau kota, maka harus bupati atau wali kota. Dan untuk kebijakan di tingkat desa atau kampung, maka yang mengesahkan harus seorang kepala desa atau kepala kampung ya. Legitimasi kebijakan ini secara teoritis dapat dimaknai ya, tadi bahwa ada pemberian kekuatan hukum dari pihak yang legitimate ya, legitimate. Tentu saja seorang presiden itu merupakan pihak yang legitimate karena dia dipilih oleh rakyat. Kemudian begitu pula halnya dengan gubernur,
bupati, wali kota, atau bahkan kepala desa sekalipun ya. Kebijakan publik yang telah mendapatkan legitimasi itu sama halnya dengan telah terpenuhinya syarat-syarat untuk menjadi suatu kebijakan publik, ya, dan dianggap layak sebagai suatu kebijakan untuk selanjutnya diimplementasikan dengan ekspektasi tentu saja benar-benar memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, karena seharusnya setiap kebijakan publik itu adalah kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan agenda atau kepentingan publik. Secara garis besar sebenarnya formulasi kebijakan publik itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kebijakan itu didesain ya. Didesain ini mungkin pekerjaan-pekerjaan akademisi ya. Bagaimana seorang akademisi itu membuat desain kebijakan dalam bentuk naskah akademik. Sebenarnya bukan cuma akademisi saja, siapapun pihak yang memang mampu membuat naskah akademik maka ya silakan, dan harus sesuai dengan title-nya ya, naskah akademik begitu. Kemudian adopsi kebijakan ini berkaitan dengan penerimaan kebijakan yang sudah didesain tadi, sudah ada cetak birunya, sudah ada master plan-nya seperti itu, kemudian baru disahkan. Tiga tahapan ini yang paling krusial dalam formulasi kebijakan publik ya. Kemudian barulah kebijakan tersebut dapat diimplementasikan ketika sudah sah ya, sudah absah begitu. Saya rasa cukup video sapaan untuk materi inisiasi ke-6 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat belajar saya ucapkan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri video ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, dan sekali lagi saya ucapkan selamat belajar ya.